Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya per hari ini mulai melaunching satu playlist baru teman-teman, yaitu tentang serial belajar. Serial belajar ini adalah mempelajari tentang pergerakan harga cryptocurrency, yaitu beberapa cryptocurrency yang sudah lalu-lalu. Kenapa saya pelajarin? Karena saya melihat ada banyak peluang di market cryptocurrency, melihat pergerakan beberapa cryptocurrency bisa sangat-sangat powerful naiknya atau upside-nya. Maka dari itu saya berkeinginan menambah satu playlist penting ya teman-teman. Ini utamanya adalah untuk saya sendiri, terutama karena saya juga trading di cryptocurrency, invest di cryptocurrency. Jadi serial belajar ini utamanya untuk diri saya sendiri dalam mempelajari pola-pola dan mempelajari historic price movement dari cryptocurrency yang memang sangat terbuka sekali marketnya, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting dulu ya untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group yang mengatasnamakan logo atau dengan logo MS Trade ya teman-teman. Dan juga teman-teman yang melihat channel YouTube saya dan melihat komentar, hati-hati di komentar juga kadang ada yang menggunakan logo saya dan berkomentar terus menawarkan titip dana trading. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi ya. Kita akan langsung masuk ke materi pembahasan, yaitu pergerakan harga cryptocurrency. Dan di sini nanti akan saya berikan contoh. Ini sementara untuk satu contoh dulu. Ini juga hasil pemantauan atau riset pribadi saya. Saya coba share untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan, dan juga channel saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin mengenal lebih jauh tentang cryptocurrency dan juga tentang saham. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya sampaikan lagi, ini perlu sekali saya ulang ya teman-teman, bahwa saya tidak terima titip dana trading. Ini adalah standar alert saya untuk semua subscriber saya ya. Ini penting sekali saya sampaikan. Oke. Kemudian kenapa sih Pak mempelajari atau membuat playlist tentang serial belajar cryptocurrency yang sudah lalu-lalu seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita bisa belajar dari pergerakan harga yang sudah lalu teman-teman. Kenapa? Karena dari pergerakan harga yang sudah lalu, itu kita bisa melihat satu pola ya, kita bisa melihat peluang, kita bisa mendapatkan peluang dari pola tersebut. Karena market saham, cryptocurrency atau forex itu sebenarnya banyak sekali pola-pola yang berulang, dan seperti kita tahu bahwa history repeat itself. Jadi barang siapa yang bisa melihat pola, melihat history, dan mungkin menerapkannya pada altcoin itu sendiri ataupun altcoin lain, maka terbukalah peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan profit dan juga bisa mendapatkan alert dari pergerakan tersebut. Misalkan begini, kalau teman-teman melihat satu pola yang konsolidasi atau apa, itu sebenarnya ketika dia breakout, itu teman-teman ada peluang untuk masuk di saat fresh breakout tersebut. Dan ketika mungkin sudah berada di puncak, sudah nggak kuat, itu sebenarnya sudah merupakan alert kalau terjadi penembusan support berulang, maka itu sudah alert bagi teman-teman untuk minimal take profit sebagian. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dalam mempelajari pergerakan harga historic price dari cryptocurrency ini, maka bahasannya adalah, biasanya saya sampaikan overview sekilas tentang cryptocurrency tersebut. Kemudian di sini teman-teman, saya utamanya adalah mempelajari trennya ya, kemudian membaca swing low, apakah terjadi swing low,
kemudian apakah terjadi swing high, kemudian saya juga membaca support, resist, pullback, retest ya, dan kemudian juga saya mengecek price history. Apakah terdapat candle history? Karena candle history itu erat kaitannya dengan swing low, swing back, kemudian support, resist, pullback, dan retest seperti itu. Dan juga saya akan melihat apakah terjadi demand atau support area atau kumpulan candle-candle yang biasanya kalau demand itu adalah area di mana orang mulai tertarik untuk positioning. Dan support area bisa jadi adalah satu area di mana orang-orang akan mulai mensuplai atau menjual di area tersebut. Dan kemudian biasanya juga akan saya pantau tanggal-tanggal ketika terjadi market effect yang signifikan seperti ketika terjadi Bitcoin dip seperti itu. Kemudian teman-teman yang mesti disadari bahwa cryptocurrency ini di saham juga, selain cryptocurrency di saham, di forex, ya intinya di market itu kita harus sadar adanya risk and reward atau resiko dan rewardnya. Selalu ada teman-teman dua hal tersebut. Jadi jangan pernah menganggap bahwa semuanya hanya profit saja, tetapi teman-teman harus menyadari bahwa di balik profit ada risiko juga yang teman-teman mesti perhitungkan. Maka dari situ teman-teman, kenapa kok saya menyampaikan tadi adanya risk atau reward? Yang pertama adalah karena volatilitasnya yang sangat tinggi tadi ya teman-teman di market di cryptocurrency. Maka di sini saya sampaikan manajemen risiko. Yang pertama teman-teman mesti invest time dulu. Menginvestasikan waktu teman-teman untuk mempelajari technical analysis, fundamental analysis, dan psikologi market. Dan terlebih untuk psikologi market ini adalah sebenarnya pengendalian diri teman-teman tersendiri untuk bisa mengendalikan seberapa teman-teman greed atau seberapa teman-teman fear atau takut ataupun greedy dalam bertrading seperti itu. Yang kedua, manajemen risikonya adalah teman-teman harus melakukan riset tersendiri juga ya teman-teman. Saya hanyalah sharing informasi, saya juga riset, dan saya juga terpapar risiko juga, dan tidak menutup kemungkinan saya juga bisa profit seperti itu, tapi intinya teman-teman harus melakukan riset ya. Kemudian, ini yang paling penting teman-teman. Saya selalu sampaikan, cryptocurrency karena volatilitasnya tinggi, lakukanlah dengan risk-free entry. Apakah risk-free entry itu? Risk-free entry adalah teman-teman sebisa mungkin masuk di cryptocurrency itu adalah dari dana profit trading. Jadi mungkin ketika teman-teman yang sudah trading di cryptocurrency ataupun sudah trading di saham, teman-teman mendapatkan profit. Let's say teman-teman menyisihkan 1 juta dari profit trading saham ataupun dari profit trading. Misalkan kalau saya dulu profit di Dogecoin, saya ambil 1 juta, saya masukkan di Shiba Inu seperti itu teman-teman. Nah, saya nggak nothing tulus teman-teman. Mau Shiba Inu turun, saya sudah siap meresikukan 1 juta saya dari profit Dogecoin apabila Shiba Inu ini mau turun lebih dalam seperti itu. Itu jadi pentingnya adalah risk free entry. Jadi teman-teman masuk saja atau beli saja dari profit trading sehingga ketika entry teman-teman tuh mungkin ya boleh dibilang harganya hancur atau bagaimana, teman-teman tidak rugi dari fresh money, tetapi itu adalah masuk dari profit atau profit yang dipakai untuk beli cryptocurrency tadi seperti itu teman-teman. Yang berikutnya adalah small entry. Pastikan teman-teman ketika mulai entry terutama di barang-barang yang masih sangat-sangat ya istilahnya volatil sekali atau masih sangat-sangat baru atau mungkin baru-baru lahir seperti itu ya teman-teman. Itu teman-teman wajib small entry untuk ngetes dulu. Dan memang saran saya sih ya small entry saja karena kenapa? Karena kenaikannya bisa sangat berlipat. Kalau teman-teman lihat ada altcoin dengan kenaikan 100%, 200, 500 ribu, 3000% itu di cryptocurrency adalah sangat mungkin teman-teman. Makanya di sini saya tekankan small entry saja supaya nothing tulus, dan itu juga teman-teman tradingnya adalah dari cuan dari profit saham ataupun dari cryptocurrency ya. Terus kemudian teman-teman wajib melakukan money management. Jangan langsung all in. Sekali lagi tidak ada kata all in teman-teman ya, tidak ada kata all in.
Jadi tetap harus money management. Silakan Anda atur bagaimana money managementnya. Di sini saya tidak membahas secara detail. Kemudian karena volatilitasnya yang tinggi dan terjadinya siklus yang berulang, teman-teman wajib take profit. Nanti akan saya bahas kenapa kok wajib take profit seperti itu. Oke teman-teman, sekali lagi pentingnya disclaimer bahwa di sini not a financial advice. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan advice financial, dan teman-teman sekali lagi harus melakukan riset dengan membaca-baca tersendiri. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini yang saya mau bahas ini pertama adalah dari, saya contohkan dulu di sini, saya lihat karena ini termasuk juga barang yang cukup bagus pergerakannya dan termasuk yang saya pantau sebenarnya teman-teman. Pergerakannya cukup berulang dan menembus high-nya kalau kita lihat di peta pergerakannya seperti ini. Jadi di sini yang saya bahasnya adalah MTV. Nanti pada kesempatan lain saya akan bahas juga altcoin yang lain teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan multi VAC atau MTV ya. Saat ini berada di ranking 499 ketika saya bikin video ini teman-teman. Dengan watchlist sekitar 30.000 orang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin langsung ke websitenya, silahkan langsung menuju ke websitenya www.mtv.ac teman-teman ya. Terus kalau teman-teman mau membaca detailnya silahkan. Di bagian kanan bawah teman-teman perhatikan multi VAC market saat ini bisa dibeli di KuCoin, Gate.io, kemudian di PancakeSwap. Ya, terutama di PancakeSwap nanti beberapa cryptocurrency yang masih sangat baru, masih sangat early seperti itu. Biasanya hanya bisa dibeli di PancakeSwap. Untuk tutorial trading PancakeSwap apabila teman-teman menginginkan, mungkin akan saya bisa bikinkan videonya teman-teman seperti itu ya. Ini untuk multi VAC ini kalau menurut saya dia sudah cukup luas ya, dia sudah berada di sekitar 4 exchange seperti itu. Terus kemudian teman-teman lihat pergerakannya ini dia sempat naik terus turun terus naik teman-teman. Nanti akan saya bahas secara detail di tersendiri. Kemudian di sini total address-nya yang hold ini juga cenderung meningkat teman-teman ya. Cenderung meningkat adalah total address-nya di bagian kanan atas. Oke. Ini sekilas saja nanti. Terus kemudian ini tentang bahasan pergerakan harganya teman-teman. Nah, untuk pergerakan harganya di sini sekilas yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah sekitar bulan Maret. Itu harganya adalah 21, kemudian sempat naik ke, ini saya switchkan harganya ke IDR teman-teman supaya teman-teman lebih mudah memahami. Ini sebenarnya harganya adalah USD, sudah saya konversi. Jadi harga awalnya adalah sekitar Maret itu 21 rupiah, kemudian pada bulan April itu 265, jadi udah naik sekitar 9 kali lipat. Terus kemudian turun itu sampai 41 teman-teman ya. Inilah kenapa saya bilang tadi perlu take profit. Mau sebagian, separuh atau gimana, yang penting teman-teman perlu take profit. Kemudian tanggal 20 Mei, maksud saya tanggal berapa ini? High-nya, ATH maksud saya. ATH-nya adalah di 354, terus kemudian secara average harganya adalah di 301. Terus pada saat saya bikin video ini adalah 250. Ini overview untuk harga. Nanti akan saya bahas secara detail teman-teman. Untuk pergerakan harganya saya akan langsung masuk ke Google Chrome-nya ya teman-teman. Ya, baik teman-teman. Di sini saya udah berada di pin langsung nih di sini. Ini adalah MTV USDT yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Bahasanya sekarang akan lebih detail nih, lebih saya coret-coret. Jadi begini, kalau kita lihat nih dari awal pergerakan dari MTV USDT, ini awalnya dia harganya seperti ini teman-teman ya. Iya, ini biasalah. Ini kemungkinan kan dia awal-awal listing. Saya tidak tahu sejarahnya dia. Kemungkinan awal-awal listing dan langsung biasalah, langsung rame seperti itu ya. Terus kemudian setelah
listing seperti ini. Ini saya gunakan, saya ambilnya teman-teman. Ini saya geser dulu. MTV ini di KuCoin teman-teman ya, di KuCoin. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin kan bahwa ini listingnya sepertinya awal-awal di PancakeSwap, baru kemudian setelah di PancakeSwap, karena dia kayaknya nggak kebaca di sini untuk yang di PancakeSwap ya, jelas tidak. Ini hanyalah yang KuCoin. Jadi begitu listing di KuCoin, harganya dia langsung tinggi teman-teman ya, langsung tinggi seperti ini, seperti yang di bagian kiri ini teman-teman yang saya bulatin ini, harga tinggi. Terus dia harganya itu boleh dibilang konsolidasi dalam waktu yang sangat lama teman-teman ya. Boleh dibilang sangat lama ini ya. Nih di sini Oktober sampai Maret. Atau sekitar 6 bulan teman-teman ya konsolidasi. Nah, ada satu kebiasaan technical analysis tentang konsolidasi, bahwa konsolidasi itu sangat berpeluang menghasilkan upside atau pergerakan naik yang kenceng. Makanya saya sering berpesan kepada teman-teman semua, perhatikanlah kalau ada barang yang konsolidasi dan dia tidak lebih dalam lagi. Misalkan dia konsolidasi seperti ini tapi turun lebih dalam, saya nggak tertarik. Kalau misalkan dia konsolidasi seperti ini terus turun, saya nggak tertarik. Tetapi saya yang tertarik adalah ketika dia konsolidasi lama seperti ini dan tiba-tiba dia ada breakout di sini. Nah, dia konsolidasi lama, terus kemudian breakout ya, teman-teman, dia breakout. Nih, teman-teman, di sini saya mulai akan bercerita. Ketika dia breakout ini kisaran harganya adalah di 21 ya. Dia breakout di sekitar harga 21. Nah, setelah breakout, teman-teman, setelah breakout ini, perhatikan teman-teman di sini ya. Ini dia terjadi retest. Jadi seperti ini, breakout, tembus naik pertama, di sini dia turun dulu ya. Dia turun dulu. Setelah turun dia retest lagi, baru breakout lagi. Nah, di sini. Bagi teman-teman yang mau confirm, biasanya justru naiknya adalah ketika dia di sini. Ketika dia mulai retest lagi di sini, retest resistan, teman-teman biasanya yang maunya sifatnya confirm, dia masuknya di situ. Nah, setelah breakout dia naik teman-teman, naik terus, naik. Di sini saya tarik, di sini adalah swing low ya. Di sini adalah swing low, kemudian di sini adalah swing high. Ya, terus kemudian saya tarik Fibonacci-nya teman-teman seperti ini. Terlihatlah koreksinya. Koreksi yang pertama ini adalah support pertama jebol. Support kedua jebol. Support ketiga jebol, keempat, kelima, dan harganya turun lagi lebih bawah. Ya, kenapa teman-teman? Karena saya tariknya hanya dari tren sini ya teman-teman. Hampir ini adalah awal tren dan ini adalah akhir tren dan dia hampir habis trennya. Dan memang ini sangat mungkin terjadi di cryptocurrency teman-teman. Cryptocurrency itu kalau koreksi 23, 38, mungkin 50 mungkin, 61 dan 78 juga sangat mungkin. Makanya kenapa tadi saya sampaikan perlu take profit. Nah, sampai di sini ceritanya bahwa pada satu tren ini MTV ini dia naik dan dia sudah habis trennya. Tetapi terjadilah siklus. Apa teman-teman? Siklus yang tadi bahwa setelah dia kenaikan dia ada konsolidasi panjang. Ya, setelah kenaikan ada konsolidasi panjang. Sama juga saat ini setelah kenaikan ini maka di MTV ini terjadi konsolidasi. Nah, di dalam konsolidasi ini, dia ada spike. Ini ada spike, ada retest harga seperti itu. Saya akan beri warna lain, teman-teman. Oke, seperti ini. Di sini terjadi retest. Ini terjadi istilahnya overshoot. Setelah overshoot, dia mencoba lagi konsolidasi di area sini. Ini terjadi serangan pertama. Ya. Polanya sama teman-teman, polanya sama. Jadi ketika dia ngebreak pertama, ketemu resistan, dia ngetes lagi support. Dan di sini ngetes support naik lagi. Nah, di sini orang-orang yang sifatnya confirm, biasanya baru masuk di sini. Tetapi kalau biasanya sih kalau disebut-sebut sebagai smart trader, itu biasanya masuknya di sini. Jadi memang spekulatif sekali karena dia masuknya di sini. Di saat-saat akhir mau
breakout, saat-saat awal mau breakout di sini. Jadi yang di sini adalah biasanya kalau boleh dibilang ini masuk bersama bandar kalau di saham kan seperti itu. Masuk di area yang masih sangat-sangat spekulatif. Kalau spekulatif di sini spekulator, kalau confirm trader di sini. Jadi ketika sudah terjadi penembusan breakout, ketemu resistan, kemudian pullback atau retest support di sini, dan kemudian retest resistan lagi. Ini adalah saat sebagai confirm trader masuk. Nah, kemudian harga naik teman-teman. Harga naik, ingat sekali lagi, tadi saya sampaikan di sini saya menggunakan Fibonacci naik, menggunakan support resist, dan juga menggunakan historic price. Ketika dia naik teman-teman, di sini ada konsolidasi. Kenapa? Karena di sini ada resistan. Naik lagi teman-teman, naik lagi. Di sini terjadi box konsolidasi. Kenapa? Karena di sini kalau kita tarik dari sini, ini adalah resistan support sebelumnya yang dibentuk dari Fibonacci yang di kiri ini. Jadi di kiri ini kan ada Fibonacci-nya, teman-teman. Di bagian kiri kan ada Fibonacci yang udah saya tarik. Itu jangan dihapus dulu. Kenapa? Karena ternyata harga support Fibonacci itu masih terkait dengan pembentukan box. Jadi box konsolidasi di sini ini terjadi bukan serta-merta. Ini terjadi karena adanya historic support resist sebelumnya yang dibentuk oleh Fibonacci. Terus kemudian dia naik teman-teman, dia naik. Di sini juga ada resistan sebentar, ini terjadi karena sebelumnya ada resistan. Naik lagi teman-teman. Naik lagi dia sudah berhasil menembus high-nya di sini. Berhasil menembus high-nya di sini. Terus dia sampai di harga 350. Jadi dari 21 rupiah naik ke 26 rupiah. Turun lagi ke 40 rupiah. Breakout dia naik lagi all time high di 354. 354 dia di sini shadow teman-teman, shadow. Jadi saya bikin garis yang ini. Karena terjadi shadow, saya biasanya ngambil garis yang bodinya di sini atau mungkin di sini juga bisa. Intinya kebentuk satu box konsolidasi di sini. Box konsolidasi di sini ini adalah box yang atas ini. Harga yang cukup sering dilewati. Dia tidak kuat di sini di all time high, dia turun teman-teman, turun menembus support sebelumnya dan kemudian bahkan sampai di area sini. Area yang di bawah saya bikin sebagai box ini adalah area support sebelumnya Fibo juga teman-teman. Nah, terus dia turun ke bawah lagi. Di sini juga sama, ini terjadi karena ada support sebelumnya. Jadi di sini teman-teman selain menarik support resist menggunakan Fibonacci itu yang ini teman-teman yang kiri, teman-teman juga pasti perhatikan candle-candle sebelumnya seperti ini. Di sini kan ada di bagian kiri ini yang saya lingkar ini kan ada satu support candle. Ketika kita tarik ternyata di sini dijadikan acuan harga. Mantul dari situ dan dia hampir tembus high-nya lagi teman-teman, terus dia ngetes. Jadi selama di area sini ya polanya sebenarnya masih sama, tetap ada sideways seperti ini. Terus kemudian dia tembus high-nya lagi. Namun tidak kuat teman-teman, turun lagi, ngenembus kembali ke tempatnya tadi, seperti itu. Jadi terjadi perulangan pada satu area tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk kotak-kotak ini artinya adalah dalam pergerakannya, maka si MTV ini dia banyak sekali sideways. Banyak sekali sideways. Nah, sideways itu areanya siapa? Sideways itu adalah areanya swing trader ataupun scalper. Jadi di sini yang berperan di sini, yang terlibat di sini ada beberapa jenis trader. Investor yang membeli di harga-harga bawah, harga-harga masih baru-baru. Kemudian long swing trader yaitu orang yang nge-swing tapi posisinya lebih long seperti itu. Dan kemudian swing trader jangka pendek, yang mana dia menggunakan time frame 4 jam, 1 jam, dengan melihat pola-pola sideways. Dan kemudian scalper, kalau scalper tentu menggunakan waktu-waktu yang lebih pendek, mungkin 5 menit ataupun 15 menit seperti itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman? Yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah kita sebenarnya in the long, di dalam masa yang panjang, kita bisa melihat satu pola pergerakan dari
multi VAC ini. Polanya apa teman-teman? Polanya adalah pada saat dia awal listing di sini, dia naik kenceng. Ya, setelah itu kan mungkin orang sudah sebagian kan tidak semuanya invest, sebagian trading, sebagian beli di listing pertama dan tujuannya adalah untuk menjual, dan setelah itu dia dia downtrend, terus kemudian konsolidasi. Konsolidasi selama tidak tembus area konsolnya dan cenderung breakout, maka dimungkinkan akan terjadi perulangan seperti ini. Jadi ini listing, ini konsolidasi, kemudian ini adalah fase naik lagi, atau kalau istilahnya teman-teman di cryptocurrency adalah pump, terus kemudian konsolidasi lagi, nge-pump lagi, seperti itu. Pola perulangan ini yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Kita bisa mempelajari pola di MTV ini apakah masih berulang, dan juga kita bisa menerapkannya di altcoin yang lain. Contohnya adalah nah ini contohnya di Shiba teman-teman. Shiba ini pada saat awal-awal dia kan hanya di PancakeSwap, kemudian dia listing di Binance teman-teman ya. Di Binance dia listing segini, terus dia konsolidasi panjang. Ya, pada saat konsolidasi dia setelah itu breakout ya. Nah, kita kan juga melihat harga di sini juga masih mungkin bervariasi naik turun. Seperti itu, yang pasti yang kita lihat adalah ini adalah fase listingnya, fase konsolidasi, fase naik. Sangat mungkin juga nanti di sini dia mungkin terjadi konsolidasi, naik lagi, konsolidasi naik lagi, seperti itu. Entah konsolidasinya apakah di dasar, apakah di sini teman-teman, kita masih menunggu pergerakan dari waktu. Intinya adalah saat ini teman-teman yang kemarin bisa membaca konsolidasi di sini dan breakout, tentu sudah mendapatkan profit yang sangat lumayan teman-teman ya. Kalau kita lihat, profitnya adalah di sini kita lihat. Kalau yang nge-break kemarin, itu adalah sekitar 300% teman-teman, 300% ya, 300%. Jadi sekali lagi polanya adalah nge-break atau pump, konsolidasi, dan pump seperti itu. Itu bisa terjadi di altcoin ini lagi, ataupun bisa terjadi di altcoin lain teman-teman ya. Itulah yang tadi saya sampaikan tentang satu pola yang wajib kita baca supaya kita bisa melihat melihat polanya seperti itu ya. Oke, saya cukupi bahasan di situ, saya lanjutkan. Terus bagaimana Pak? Bagaimana saya bisa mendapatkan peluang di cryptocurrency tersebut? Yang pertama, teman-teman mesti sering-sering ke CoinMarketCap, teman-teman. Yang pertama, teman-teman masuk aja ke coinmarketcap.com ya. Di situ nanti teman-teman bisa melihat barang-barang yang sedang trending dan juga barang-barang yang sedang high gain seperti itu. Pilih barang yang trending teman-teman. Yang trending itu biasanya yang paling banyak dibahas, lagi banyak diminati seperti itu. Kemudian lakukan riset sekilas. Risetnya apa? Ya, risetnya adalah coret-coretan saya tadi teman-teman. Risetnya adalah coret-coretan saya tadi yang seperti ini. Jadi teman-teman mesti melihat ada nggak pola-pola perulangan, yaitu mungkin dia nge-break dulu, pump dulu, setelah pump dia turun, setelah turun dia kemudian konsolidasi yang panjang, seperti ini. Sebentar, konsolidasi yang panjang seperti ini. Nah, setelah dia konsolidasi panjang, ada nggak dia mau nge-break? Ketika dia mulai ada nge-break, ya kemungkinan itu akan terjadi perulangan seperti itu. Bahasan tentang konsolidasi silakan cek di video saya, karena saya udah seringkali membahas tentang konsolidasi dan pentingnya konsolidasi. Kenapa saya bilang konsolidasi harus teman-teman pantau seperti itu. Oke, kemudian biasanya masih belum berada di exchange. Nah, ini adalah terutama kalau teman-teman mendapati cryptocurrency yang trending tetapi dia masih baru hitungannya. Nah, cryptocurrency yang trending yang masih baru itu biasanya belum bisa ditemukan di exchange. Teman-teman nanti bisanya membelinya biasanya marketnya di PancakeSwap ataupun yang lain teman-teman. Biasanya seperti itu. Saya pernah membeli satu
barang di PancakeSwap, pernah beli Satos ya, terus kemudian pernah beli lain-lainnya juga teman-teman. Oke, kemudian adalah small invest with risk free. Nah, ini pesan saya tadi karena barang-barang yang masih baru biasanya memang dia barang-barang yang ya memang boleh dibilang masih sangat baru. Itu teman-teman saran saya adalah small invest with risk free. Risk free itu artinya apa? Kalau misalkan teman-teman beli dan ternyata nggak jadi naik, kalau teman-teman nggak mau cut loss karena masih yakin barang itu akan naik dan ternyata barang itu nggak naik, kalau misalkan turun harganya hancur lebur, itu teman-teman nggak rugi. Kenapa? Teman-teman udah siap hilang dari dana tersebut. Kenapa? Karena risk free. Risk free adalah barang-barang yang teman beli dari profit trading. Jadi teman-teman trading di barang lain, misalkan altcoin ataupun saham. Profit misalkan Anda sisihkan 1 juta. 1 juta itu Anda gunakan untuk beli barang-barang yang masih baru seperti ini. Oke, kemudian barang high gain di market cap mungkin sudah naik. Di coinmarketcap.com, teman-teman akan bisa menemukan barang-barang yang high gain. Barang-barang high gain ini jangan FOMO teman-teman. Kenapa? Karena biasanya naiknya udah kenceng. Nah, seperti ini. Di bagian kiri adalah barang-barang yang trending. Yang trending ini kadang belum tentu naik kenceng karena ini mungkin barang-barang yang baru-baru hangat. Nah, kalau yang di kanan ini adalah biggest gainer atau barang-barang yang secara gain dia sudah ratusan bahkan ribuan. Nah, seperti itu berarti kalau kita lihat tadi di sini dia sudah berada di puncak, teman-teman. Dia sudah berada di area-area puncak. Saya kasih warna biru muda, oke. Dia sudah berada di area-area puncak sini. Ya, kalau barang-barang yang mungkin masih belum menarik ya biasanya sudah mulai trending tuh masih di bawah tapi belum tentu naik tinggi. Tapi kalau yang gainer biasanya pasti sudah kenceng. Secara chart dia chartnya udah kenceng ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah yang trending di kiri atau di yang base gainer. Kalau yang trending ini biasanya rame tapi belum tentu naik. Tapi kalau yang biggest gainer ini sudah pasti rame dan sudah pasti udah tinggi. Makanya teman-teman mesti berhati-hati juga di situ. Nah, ini seperti ini. What are the trending cryptocurrency? Kalau teman-teman lihat, di sini ada Floki Inu, ada Aquacode.finance, ada Flokinomics seperti itu. Ini barang-barang yang trending. Nah, kita lihat pergerakan chartnya, ada yang di kanan, ada yang dia mulai, ada yang sebelumnya dia naik, terus turun, terus kemudian naik, ada yang dia ramping naik terus, ada yang naik bertahap, konsol sebentar baru naik seperti itu. Kalau contohnya kalau kayak FOMO Baby ini yang paling bawah nomor 6, ini dia fase konsolidasi panjang, dia naik, kemudian dia sampai high, baru retrace. Kalau kita lihat yang Flokinomics, dia konsolidasi panjang, dia naik, baru dia sampai puncaknya, termasuk yang di Aquacode, dia masih sampai puncak. Kalau Floki Inu kita lihat, setelah dia tinggi, dia turun, retrace, dan kemudian naik lagi seperti itu. Nah, pola-pola chartnya kan berbeda, teman-teman mesti mengidentifikasi dengan apa? Dengan support, resist, Fibo, seperti yang udah saya sampaikan tadi, teman-teman ya. Oke, kemudian ini adalah yang top gainer. Nah, sekarang top gainer teman-teman lihat, ini rata-rata top gainer dia udah ada yang 150, ada yang 200, ada yang 400, 2800, dan 7000. Bayangin teman-teman. Kenapa tadi saya sampaikan teman-teman harus menggunakan risk free atau masuk dengan duit yang bebas kalau misalkan teman-teman mau hilang duit pun udah santai. Karena teman-teman lihat itu harganya masih nolnya aja banyak sekali. Kalau teman-teman masuk let's say dengan $10. Ya, $10. Silahkan kalikan sendiri kenaikannya kalau teman-teman seandainya bisa masuk pada saat yang tepat. Kalau misalkan teman-teman tidak berani dengan dana yang cukup besar, nggak apa-apa. $10, $5, $10, banyak cerita di cryptocurrency, $10 menjadi $1000. Karena kenaikannya juga fantastis teman-teman, $7000 teman-teman, 7000%, seperti itu. Nah inilah yang saya bilang sebagai reward. Tetapi ada risknya, ada risknya juga ya teman-teman. Saya rasa teman-teman itu tadi yang saya sampaikan tentang serial belajar potensi
cryptocurrency, terutama cryptocurrency yang ya masih sangat baru, masih sangat awal ya, yang trending seperti itu, bukan cryptocurrency yang 100 besar, 25 besar seperti itu. Jadi memang saya juga selain trading yang di 25 besar, saya juga trading melirik yang 100 besar, bahkan 500 besar. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman yang masih setia dengan channel saya, Surya MS Trade and Investment. Sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa saya tidak terima titip dana trading teman-teman ya. Terus teman-teman juga harus menyadari adanya risk dan rewardnya ya, dan juga teman-teman mesti ingat manajemen risiko ya, manajemen risiko bahwa di altcoin yang saya bahas tadi itu secara market cap dia masih kecil, tetapi kemungkinan dia bisa bertumbuh besar apabila dia menjadi barang gainer ataupun barang-barang trending dan gainer seperti itu. Ini masih jelas diingatan kita adalah ketika Shiba Inu ininya teman-teman ya, market cap-nya tiba-tiba naik kenceng sekali. Saya memantau kemarin sempat di 12 kalau nggak salah ya. Kalau sekarang mungkin di sekitar 20. Itu adalah kesempatan bagi kita dengan dana yang terbatas dan dana yang risk free, kita bisa mendapatkan peluang ya. Kita bisa mendapatkan peluang untuk meraih keuntungan dari trading cryptocurrency yang masih sangat awal pergerakannya. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.